Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman pecinta carry dimanapun berada, kembali lagi ya bersama saya ya di channel Sabil Carry Camper Van. Pada video kali ini saya tunjukkan ini alat TCI yang saya rakit ya. Ini kemarin ada kendala ya saat saya bawa ya mobil saya ke daerah Lebak ya, daerah Lebak Banten ya, dari Jakarta kemudian Tangerang kemudian ke Rangkas Bitung ya. Rangkas Bitung ya, Kabupaten Lebak. Itu saat perjalanan pulang saya ada kendala ya, ada masalah. Jadi ini alat TCI ini terjadi korsleting ya. Saya simpan di belakang jok ini ya, di sini. Di sini ya, ini ada kantongnya, kantong jok di sini. Saya taruh di sini. Jadi kemarin ya, waktu itu kejadiannya ponakan saya duduk persis di belakang jok ini ya. Jadi dia nyender di sini. Akhirnya badannya neken ya, menekan alat ini TCI ini yang akhirnya kemungkinan terjadi korsleting ya, terjadi arus pendek di dalamnya ya. Komponen yang akhirnya ada komponen yang rusak ya, sehingga tidak ada pengapian gitu ya, mobil tiba-tiba nembak-nembak dan mati gitu ya. Akhirnya itu ketika kejadian lagi di tol ya, saat di tol Jakarta Merak ya. Jadi saya langsung menepi ya, dan kemudian coba mengatasi ya. Ini TCI saya cabut ya, kemudian saya rubah lagi ya sistem pengapian menjadi normal kembali gitu ya. Jadi kondensornya ya yang kita lepas ketika pasang TCI, kondensor kita fungsikan lagi ya. Jadi kabel kondensor, kabelnya kita pasang lagi ke bagian yang ke platina ya. Kemudian dari kaki kuilnya ya yang negatif ke bagian platina ya, kemudian yang positifnya ke aki gitu ya, kita normalkan kembali ya. Jadi bagian kabel yang dari negatif coil ya kita sambung ke platina ya, kemudian yang kabel dari kondensor ya kita satukan dengan kabel yang negatif dari coil dan menuju ke platina gitu. Dan kabel positifnya yang negatif, kabel positif, kabel dari aki yang menuju kaki positif dari coil ya. Seperti itu aja ya standarnya ya. Nah alhamdulillah ya, setelah dipasang kembali, dinormalkan kembali ya sistem pengapiannya tanpa TCI, alhamdulillah ya, jadi mobil kembali normal, kembali hidup ya. Jadi tidak ada lagi kendala ya. Kemarin setelah trouble itu saya kembali ke Jakarta dulu ya, ke Kemayoran. Sampai sana alhamdulillah nggak ada kendala ya. Kemudian selanjutnya besoknya saya melanjutkan perjalanan pulang ya ke Cirebon ya, Kuningan. Alhamdulillah juga ya, jadi tidak ada kendala ya. Setelah sistem pengapiannya distandarkan kembali gitu ya, menjadi standar ya, menggunakan kondensor gitu ya. Nah jadi teman-teman itu ya pentingnya kita memahami ya sedikit banyaknya tentang sistem pengapian dari mobil ya, supaya ketika ada kendala di jalan kita bisa atasi sendiri gitu ya. Seperti yang di video sebelumnya juga ya saya sampaikan ya, di tips sebelum perjalanan jauh gitu ya, kita juga perlu belajar
memahami ya cara mengatasi kendala di sistem pengapian gitu ya. Mengenai TISA ini sendiri ya teman-teman, ini juga selama dia tidak terjadi korsleting ya, ini dia bisa sangat membantu ya, jadi pengapiannya menjadi lebih bagus, lebih besar ya, ke platina juga lebih awet gitu ya. Nah kalau ada kendala juga ini gampang ya, tinggal dicopot aja ya, dilepas kabel-kabelnya, kemudian dinormalkan kembali ya ketika ini mati gitu ya. Nah itu ya teman-teman, jadi ini ya kendala yang saya alami kemarin, ini alat TCI nya mati karena adanya tekanan dari ini ya, terjadi korsleting di kena punggung ya, punggung ponakan saya, jadi diketekan saat duduk itu. Nah itu ya, selama ini tidak ada korsleting ya, insya Allah dia akan bekerja dengan normal ya, dan juga umurnya lumayan. Ini kemarin ini sudah saya bawa ke Bandung ya, kemarin sampai Jakarta juga ini udah masih bagus ya. Kemudian setelah perjalanan sampai ke Tangerang pun ini masih bagus ya, saat ke Banten ya. Kemudian saat perjalanan pulang ya, nah ini baru ada kendala dia. Jadi alat ini juga udah lumayan bagus, hanya saja terjadi korsleting ya, karena adanya ya ketekan gitu ya, akhirnya ada yang bersentuhan dan korsleting gitu ya. Baik, itu ya kendala yang saya alami ya, pengalamannya selama perjalanan kemarin ya, perjalanan yang jauh ya, dan alhamdulillah bisa saya atasi ya. Saya bersyukur ya dengan mobil yang katakan mobil konvensional begitu ya, tapi mobil seperti ini toleransinya sangat tinggi menurut saya untuk hal dalam perbaikan gitu ya. Kalau mobil-mobil seperti ini kita insya Allah masih bisa atasi di tempat gitu ya. Ketika kemarin di tol kita bisa atasi sendiri gitu ya di tempat. Berbeda dengan mobil yang baru-baru ya, kemungkinan kalau ada kendala apalagi di tol ya, ada kemungkinan besarnya ya diderek gitu ya, dan membutuhkan peralatan khusus yang hanya ada di bengkel-bengkel gitu ya. Kalau mobil-mobil yang sistem komputer gitu ya, dengan ECU gitu ya, kita agak susah mengatasi atau memperbaiki sendiri gitu ya. Baik, itu ya pengalaman saya, pengalaman kendala ya yang saya alami selama perjalanan jauh kemarin. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ikuti terus ya video saya di video selanjutnya ya. Insya Allah saya akan tunjukkan ya sistem kelistrikannya ya untuk mobil carry extra ya, supaya kita bisa pahami dan kita bisa urut ya jalur-jalurnya gitu ya, mulai dari aki ya gitu ya, dan seterusnya ya ke box kering dan jalur-jalur selanjutnya, supaya kita bisa mengatasi sendiri gitu ya saat ada trouble di jalan. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon dukungannya, semoga channel saya terus berkembang ya, dan supaya saya juga terus bersemangat ya membuat tutorial pengalaman-pengalaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.